Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Hajah Wike Dewi Suryandari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Spesialis Notariatan. Saya adalah dosen tetap di Universitas Darul Ulum Islam Islamic Center Sudirman Gupi. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Di antaranya, 1. Deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran. Kelima, indikator penilaian. Yang keenam, video pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan yang memiliki bobot SKS 2 SKS, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah dari rumpun hukum perdata. Sebagai bagian dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum di rumpun hukum perdata, mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, maksud dan tujuan hukum lembaga pembiayaan. Kompetensi hukum lembaga pembiayaan adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan lembaga pembiayaan termasuk badan usaha yang menyediakan dana atau barang modal untuk berbagai keperluan. Lembaga pembiayaan ini berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan bagi individu dan perusahaan, terutama dalam bentuk sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan fidusia. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa dapat mampu menjelaskan tentang makna, fungsi, peran, dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami terkait bentuk dan kedudukan lembaga pembiayaan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengetahuan asas-asas lembaga pembiayaan. Keempat, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bentuk, manfaat, tujuan, serta karakteristik dari model Ventura. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 2 metode pembelajaran, yaitu 1. Metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Dalam metode pembelajaran ceramah, saya akan selalu menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan materi hukum lembaga pembiayaan. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan melakukan diskusi. Dirasa sudah cukup percaya diri mahasiswa, saya akan berikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sedangkan pembelajaran dengan metode diskusi adalah sebagai pancingan untuk mahasiswa untuk mengkaji materi mata kuliah yang sedang dipelajari, dan mahasiswa diharuskan untuk mengangkat tema terkait dengan kasus hukum lembaga pembiayaan yang sedang viral di media massa cetak maupun elektronik. Dan dalam diskusi tersebut, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan pemikiran terkait dengan cara, tema, diskusi, dan saya selaku dosen berperan sebagai fasilitator dan pemandu diskusi dan memberikan umpan balik sehingga pembelajaran dengan metode bisa menjadi menarik, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat adalah materi pembelajaran.
Adapun materi pembelajaran saya berpedoman kepada rencana pembelajaran semester yang sudah dirancang dan disetujui oleh universitas, dalam hal ini Wakil Rektor 1, tentang akademik, khususnya tentang mata kuliah lembaga pembiayaan yang saya ampu, yang terdiri dari yang pertama, pengantar lembaga pembiayaan, yang kedua, bentuk dan kedudukan lembaga pembiayaan, yang ketiga, model Ventura, yang keempat, penyertaan modal dan bidang usaha modal Ventura, yang kelima, sewa guna usaha, yang keenam, subjek unsur sewa guna usaha, yang ketujuh, hubungan hukum dalam perjanjian sewa guna usaha, yang kedelapan, anjak piutang, yang kesembilan, pembayaran pembiayaan konsumen, yang ke-10 fidusia, yang ke-11 jaminan pembiayaan konsumen, yang ke-12 kartu kredit, yang ke-13 pembiayaan proyek, dan yang ke-14 itu diskusi kelompok. Masing-masing harus bisa mengangkat tema dengan dikaitkan yang lagi viral. Yang kelima adalah tentang indikator penilaian. Dalam indikator penilaian saya menggunakan 4 standar penilaian. 1. Kehadiran dengan bobot 20%. Yang kedua, tugas dengan bobot nilai 20%. Yang ketiga, UTS dengan bobot nilai 30% dan UAS bobot nilai 30%. Dan selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah hukum lembaga pembiayaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan kuliah tentang materi fidusia ya. Oke lah, sebelum berkuliah dimulai, mari kita buka dengan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, marilah kita mulai perkuliahan hari ini tentang materi tentang fidusia ya. Fidusia. Apa itu fidusia? Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fidusia dalam bahasa Inggris disebut fiduciary, transfer ownership yang artinya kepercayaan. Ya, kepercayaan dalam berbagai literatur fidusia disebut dengan istilah Egendom Overdraft atau disebut FEO, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kita jumpai pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini apa contohnya fidusia itu? Jadi contoh konkret fidusia tentu rekan-rekan mahasiswa tentunya semuanya pernah mengalaminya. Seperti rekan-rekan pastinya pernah mengambil kredit jaminan motor ya, kendaraan bermotor. Kalian semua akan mengambil di leasing. Leasing itu adalah salah satu lembaga pembiayaan untuk leasing. Nah, dia melemparkan kreditnya berupa apa? Kendaraan bermotor. Karena itu kendaraan bermotor, maka ikatannya adalah fidusia. Kalau benda tetap, ikatannya adalah hak tanggungan. Apa itu benda tetap? Benda tetap adalah tanah, bangunan itu adalah benda tetap. Kalau benda tetap tanah atau bangunan itu diikat dengan hak tanggungan. Tapi kalau benda bergerak diikat dengan fidusia. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa itu mengambil kredit kendaraan bermotor di leasing katakanlah Adira atau FIF, maka ikatannya adalah fidusia. Kalau benda diikat oleh fidusia itu, jadi sebagian adalah milik debitur dan sebagian adalah milik kreditur. Apa itu debitur? Debitur adalah orang yang berhutang. Dalam hal ini adalah misalkan rekan mahasiswa Anam kredit motor di Adira.
anak adalah debitur. Adira adalah leasing, lembaga pembiayaannya adalah krediturnya. Jadi dalam hal ini karena anak sudah mengambil kredit berupa vario di Adira, karena itu kredit maka bukan berarti hak anak sepenuhnya karena kan belum lunas. Sedangkan juga bukan berarti haknya Adira sebelumnya karena kan sudah sebagian anak telah membayar pada lembaga pembiayaan tersebut. Jadi ikatan dari benda tidak bergerak itu adalah fidusia. Dalam hal ini berarti sebagian adalah milik debitur dan sebagian adalah milik dari kreditur. Ini dari prakteknya dalam fidusia supaya rekan-rekan mahasiswa itu mengetahui apa itu dimaksud fidusia. Jadi ini adalah pengambilan kredit dengan ikatan untuk benda tidak bergerak. Ya, ini menurut teorinya. Menurut Hamzah Sanjur Manulang yang dibuat tahun 1987, suatu cara pemaparan hak milik dari pemiliknya yaitu debitur seperti yang Ibu diterangkan tadi berdasarkan adanya perjanjian pokok, perjanjian utang piutang. Nah, dalam hal ini ada perjanjian pokok dulu antara debitur terhadap leasing. Nah, ini ada perjanjian pokok kepada kreditur akan tetapi yang serahkan hanya saja secara yuridis metering. Dalam hal ini berarti debitur hanya memiliki hak pakai saja. Kalau kalian mengambil kredit di leasing, kalian memiliki hak pakai, memakai motornya, memiliki hak pakai. Nah, dalam hal ini adalah yuridis levernya ada pada debitur. Dan kreditur memiliki kepercayaan sebagai jaminan utang debitur, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tapi bukan sebagai eksternal. Anda bukan sebagai pemilik, tapi Anda sebagai pemakai. Hak miliknya tetap ada pada kreditur atau eksternal tersebut, tetapi hak pakainya ada pada debitur. Makanya dalam hal ini debitur memiliki hak 50%, kreditur memiliki hak 50%. Jadi keduanya tidak memiliki, debitur memiliki hak pakai, kreditur memiliki hak milik. Ya, oke sampai sini ya. Unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Hamzah dan Sanjur Manulang adalah satu adanya pengoperan. Pengoperan apa? Berarti kan Anda mengambil kredit kepada kreditur, ya kan? Terus dari pemiliknya kepada kreditur adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu perjanjian utang piutang antara debitur dan leasing tersebut, itu perjanjian pokoknya. Terus penyerahan berdasarkan kepercayaan. Barang itu karena kalian belum lunas utang, Anda diberi kepercayaan membawa motornya. Itulah adalah penyerahan berdasarkan kepercayaan. Bertindak sebagai debitor atau holder. Jadi Anda hanya memakai saja. Ya, kalau memakai kan berarti tidak boleh ngetrol dong, tidak boleh menjaminkan. Ya, oke, lanjut. Di samping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 242 tahun 1999 tentang fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Bisa dibaca Mas apa Mbak siapa? Anda bisa membaca apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak artinya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai bangunan bagi perumahan utang tertentu yang memberikan kebutuhan yang diutamakan kepada penanggung fidusia terhadap kreditur lainnya. Oke, tadi Bu Wika menerangkan bahwa benda tetap diikat dengan hak tanggungan. Tapi kenapa Pak ada benda tetap yang diikat dengan jaminan fidusia? Mungkin ada rekan-rekan yang tahu apa benda tetap yang diikat dengan jaminan fidusia? Oke, di sini Bu Wika akan terangkan benda tetap yang diikat dengan jaminan fidusia adalah lapak pasar. Lapak pasar itu kan benda tetap, tapi dia tidak bisa diikat dengan hak tanggungan karena apa? Itu sifatnya kan dia hanya menempati saja, bukan pemilik. Jadi pengikatannya kalau misalkan dijadikan jaminan bank atau koperasi bisa, tapi ikatannya bukan hak tanggungan. Ikatan
pengikatannya adalah apa? Fidusia. Jadi selain apa? Hak tanggungan, benda tetap yang tidak diikat dengan hak tanggungan itu apa? Yaitu lapak pasar fidusia. Apalagi benda hidup tapi bisa diikat dengan fidusia. Sapi dijaminkan bisa ikatannya apa? Fidusia. Oke ya, kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Unsur jaminan fidusia. Satu, adanya perjanjian utang piutang. Fidusia hanya bisa timbul kalau ada utang piutang. Tidak bisa fidusia nggak berbentuk adanya fidusia, nggak ada. Harus ada perjanjian pokok dulu utang piutang. Ya, oke. Oke, jaminan adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Terdapat pengalihan hak milik secara kepercayaan, yaitu percayaan seperti beri keterangan tadi fidusia. Pemberi fidusia tetap mengasih fisik benda tersebut. Pemberi fidusia adalah debitur. Debitur itu tetap menguasai benda tersebut, tetapi tidak memiliki sepenuhnya. Kalau memiliki kan bisa menjual lagi, menggadaikan, menjaminkan. Ini dia hanya bisa memakai saja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Adanya perjanjian utang piutang. Jaminan fidusia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan perjanjian tambahan atau aksesori dari perjanjian pokok seperti kredit atau utang piutang. Jadi di dalam fidusia itu tidak bisa fidusia duduk fidusia itu enggak, harus ada utang piutangnya dulu. Utang piutangnya adalah perjanjian pokok, ya. Utang piutangnya adalah perjanjian pokok, terus diikat dengan haknya, hak pengikatannya itu adalah fidusia itu. Jadi tidak duduk di fidusia tidak boleh. Nah, siapa yang bisa membuat perjanjian fidusia? Yang bisa membuat perjanjian fidusia adalah notaris. Dasarnya pernotaris membuat perjanjian fidusia apa? Perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu bisa perjanjian di bawah tangan antara debitur dan kreditur. Dasar dari perjanjian pokok debitur dan kreditur dibawa ke notaris untuk membuat perjanjian fidusia. Jadi perjanjian fidusia berdasarkan perjanjian pokok nomor sekian. Oke, sampai sini oke ya? Oke, kita lanjut. Objek jaminan fidusia. Mas yang di belakang bisa dibaca apa itu objek jaminan fidusia? Brian? Jaminan adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Umumnya benda bergerak baik berwujud yaitu mobil, mesin, barang, dagangan, maupun tidak berwujud yaitu piutang dan hak atas kekayaan intelektual. Bisa juga benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani tanggungan seperti bangunan di atas tanah seluas. Oke, itu seperti yang beri keterangan tadi ya, cukup paham kan? Oke, ada yang mau bertanya? Dilanjut, agak ada yang mau bertanya. Karena tadi ya beri keterangan sudah ada di dalam teori tersebut. Oke, kita lanjut dengan pengalihan hak milik secara kepercayaan atau fidusia. Hak milik atas benda yang dijaminkan dialihkan pada kreditur atau penerima fidusia. Namun hanya sebatas sebagai jaminan tanpa pengalihan fisik penguasaannya. Jadi dia hanya memiliki hak kepemilikan, tidak memiliki hak penguasaan. Dalam hal ini yang menguasai adalah debitur, yang memiliki hak kepemilikan adalah kreditur. Apa berarti hak kepemilikannya? Berarti kalau misalkan benda bergerak, hak kepemilikannya BPKB. BPKB siapa yang menguasai adalah kreditur. Fisiknya apa? Motor. Siapa yang menguasai motor adalah debitur. Oke ya, sampai di sini lanjut lagi. Pemberi fidusia tetap menguasai fisik benda tersebut. Benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan fisik debitur atau pemberi fidusia sehingga tetap dapat digunakan selama masa kredit. Jadi dalam hal ini sama-sama diuntungkan. Meskipun Anda itu menjaminkan, tetapi Anda masih bisa memiliki nilai jual, value dari kendaraan tersebut. Kenapa kok nilai jual? Lah, itu motor itu kalau digunakan untuk Gojek online itu kan menghasilkan uang. Kalau orangnya benar, uang dari hasil Gojek online itu bisa digunakan untuk langsung, ya, enggak, betul kan? Jadi masih memiliki nilai value atas kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit. Oke, sampai di sini ya. Oke. Objek jaminan
jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, maka yang jadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang berdiri dari benda dalam persediaan. Jadi misalkan benda dalam persediaan itu apa? Barang-barang di toko. Barang-barang di toko misalkan toko AC, toko TV, toko AC, toko TV itu TV AC tersebut bisa dijaminkan. Barang-barang itu bisa dijaminkan berupa fidusia. Ikatannya adalah fidusia. Oke ya, sampai di sini. Nah, terus berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi jadi dua, yaitu benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda bergerak khusus bangunan tidak berbanyak tangan seperti yang gue ketangan tadi adalah lapak dagangan di pasar. Ya, oke. Terus berikutnya, yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat berbanyak tangan seperti dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85 tentang rumah susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi. Pemilik yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah perorangan atau korporasi yang pemberi jamin dengan jaminan fidusia dengan fidusia itu tersebut ya. Oke. Bagaimana permohonan pendaftaran fidusia? Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia. Kalau dulu itu kan masih manual ya, jadi staf notaris berbondong-bondong ke kantor Kemenkumham. Tetapi hal tersebut ternyata kok membawa banyak unsur-unsur korupsi dan sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, maka semuanya serba online. Serba online itu memangkas banyak korupsi, memangkas banyak uang thank you karena sistem tidak bisa diajak TST, tahu sama SMP atau tahu sama tahu. Nah, kalau itu dengan manual, Mas punya aku di duluan, nyogok. Mbak punya aku duluan, nyogok. Tapi kalau sistem, kalau kamu upload kurang data, otomatis tidak bisa terakses. Nah, dengan kemajuan teknologi itu berbanding lurus juga dengan kemajuan produk-produk yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi kenapa kok dulu itu kok timbul pada tahun 2013 itu meledak fidusia? Karena apa? Dulu itu banyak kecurangan, tidak semuanya jaminan itu dimasukkan fidusia. Karena leasing itu nakal. Untuk debitur, orang-orang yang kredit tersebut dimintai biaya ke fidusia, tetapi tidak dimasukkan ke didaftarkan fidusia. Sedangkan kalau didaftarkan fidusia adalah keuntungan negara karena ada PNBP. PNBP adalah penyerahan negara bukan pajak. Tetapi pemerintah loh jalan sampai macam gini pajak kok sedikit sekali. Makanya leasing yang tidak mendaftarkan fidusia, leasingnya akan dibukukan. Sejak ada pengumuman tersebut, langsung negara mendapatkan penerimaan negara bukan pajak besar sekali. Karena leasing tersebut kalau tidak mendaftarkan, dia akan dibukukan. Kalau dulu kan nakal, kalau mau kreditnya mau macet, baru dipasang fidusia. Dengan ada gebrakan-gebrakan tersebut, maka penerimaan negara bukan pajak itu besar karena ada sanksi leasing yang nakal. Oke, kita lanjut. Permohonan pendaftaran fidusia itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat apa saja, bisa dibaca Mas Anam. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tempat nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membawa akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijadikan fidusia, orang yang mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia. Oke, untuk mata kuliah fidusia, Ibu sudah sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, siapa yang mau bertanya tentang fidusia? Dipersilakan. Boleh? Apabila kita beli motor jadinya dengan kredit dan kredit tersebut belum lunas, apakah kita boleh menjual motor tersebut kembali atau tidak? Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Fikri. Fikri, Mas Fikri, pertanyaan bagus sekali. Sekarang kita kembali ke hukum jaminan. Hukum jaminan itu kan kalau sudah lunas, itu kan baru menjadi milik pribadi orang yang melunasi.
Karena dalam hal ini judulnya aja Anda masih mengambil kredit di Adira, berarti kan kredit tersebut belum lunas. Kalau kredit tersebut belum lunas, otomatis kan belum sepenuhnya menjadi haknya Mas Fikri. Lah kalau belum menjadi haknya sepenuhnya berarti tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijaminkan dan lain sebagainya. Kalau Anda menjaminkan, menjual belikan itu namanya menggelapkan. Penggelapan, kena unsur penggelapan karena apa? Memang kan dengan baik-baik bahwa itu adalah jaminan fidusiar. Ya kan? Tidak boleh. Mungkin ada lain yang bertanya? Nah, apabila itu orang yang menjadi antara pembeli yang itu motornya masih dalam masa kredit itu, nah, apakah orang yang menjual itu mendapatkan sanksi? Oh, itu kena pidana, Mas. Berarti kan dia kan telah melakukan penggelapan, barang tersebut kan belum menjadi haknya sepenuhnya. Ya, nggak boleh. Kalau sudah lunas baru boleh dipindah tangankan. Kalau belum lunas nggak boleh kan berarti belum hapus sepenuhnya. Penerimaan fidusiar itu debitur itu hanya sebatas makai. Pemilik yang memiliki hak milik adalah kreditur. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, baca dulu ya. Khofifah, Dina, Khairul Anam, Brian, Prastia, Putri Andini, Nindi, Galuh, Isna, Fikri, Munawaro, Faurinisa, Hendy. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Semoga perkuliahan hari ini barokah untuk bersama, ibu-ibu dan orang dalam